pemberitahuan kepada jamaah yang di depan, karena banyak ikhwan-ikhwan kita yang di belakang sama ingin melihat daripada kekasih kita Al-Habib Bahar. Oleh karena itu kami minta dengan sangat yang di depan untuk bisa jongkok, kasihan kepada saudara-saudara kita yang di belakang. Saudara Nabi Muhammad memuliakan dan mengagungkan daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Khawasi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, yang dimana kitab tersebut adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut dijelaskan, inna afdalal layali huwa lailatul maulidis syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah, thumma lailatul isra. Sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, kenapa malam maulid, kenapa malam kelahiran Nabi lebih utama daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Malam turunnya Al-Quran, malam yang dimana menjadi turunnya malaikat, malam turunnya Jibril. Tapi kenapa malam kelahiran Nabi atau malam maulid lebih mulia dan lebih utama daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qastallani radhiyallahu anhu, beliau menjawab dalam kitabnya bahwasanya malam maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar karena 3 perkara. Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, malam sedangkan malam maulid adalah malam adanya Nabi Muhammad, malam lahirnya Nabi Muhammad, adanya Nabi, turunnya Nabi, lahirnya Nabi sudah tentu lebih utama dan lebih mulia daripada adanya dan turunnya malaikat. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad, sedangkan malam maulid adalah malam lahirnya sosok yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena maulidnya Nabi, kalau bukan karena lahirnya Nabi, maka tidak akan ada yang namanya Lailatul Qadar. Bahkan tidak akan ada hari-hari besar dalam Islam. Makanya Al-Imam Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, beliau pernah menukil daripada perkataan Al-Imam Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Qala Sayyid Muhammad Amin Qutbi, ya Lailatul Itsnin madha safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, kau begitu agung, kau begitu luhur, kau begitu suci. Wahai malam Senin, kau menjadi mulia dan menjadi agung karena dari mula, pada mula berawal hari-hari yang mulia dalam Islam. Karena dari mula hari-hari yang mulia dalam Islam. Apa maksudnya? Karena lahirnya Nabi lah ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Karena kalau bukan karena kelahiran Nabi, kalau bukan karena maulidnya Nabi, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada kemenangan perang Badar, akan ada Al-Quran, tidak akan ada wahyu, tidak akan ada semuanya kalau bukan karena itu diawali daripada adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Al-Imam Busiri radhiyallahu an dalam qasidah Muhammadiyahnya beliau berkata, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, jangankan bersyukur dengan adanya Nabi, jangankan bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad. Kita berpuasa pada hari Asyura itu menjadi sunnah. Puasa pada tanggal 10 Muharram hukumnya sunnah. Karena Nabi Muhammad pernah bertanya kepada orang Yahudi Madinah,
akan puasa mereka pada tanggal 10. Biarin aja itu mau pakai flash mau apa biarin. Jangankan bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad. Kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nabi Muhammad pernah bertanya kepada orang Yahudi Madinah akan puasa mereka pada tanggal 10 Muharram. Yahudi Madinah menjawab, kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram karena berbahagia, bersyukur atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Nabi pun bersabda, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk berbahagia atas selamatnya Musa daripada kalian. Nabi pun memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram sehingga menjadi ibadah sunnah. Tetapi agar tidak bertasyabbuh, agar tidak serupa, agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi, Nabi memerintahkan untuk berpuasa pada hari Tasu'ah atau 9-nya. Jadi berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram itu menjadi ibadah sunnah karena berbahagia atas selamatnya, bersyukur atas selamatnya Nabi Allah Musa dari kejaran Fir'aun. Saudara-saudara, bersyukur atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah. Lantas bagaimana bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam jagat raya berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad. Jikalau bersyukur atas selamatnya Nabi Musa saja menjadi ibadah sunnah, lantas bagaimana kita bersyukur atas selamatnya alam semesta dan alam jagat raya berkat Nabi Muhammad? Bahkan para nabi dan para rasul semuanya terselamatkan berkat Nabi Muhammad SAW. Sebab kenapa? Laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Kalau bukan karenanya Nabi Muhammad SAW, kalau bukan karena beliau, dunia tidak akan pernah keluar dari ketiadaannya. Yakni dunia tidak akan pernah ada kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad. Allah pernah berkata kepada Nabi Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad, tidak akan aku ciptakan engkau wahai Adam. Maka Nabi Allah Adam terselamatkan berkat Nabi Muhammad. Seluruh para nabi dan para rasul terselamatkan berkat Nabi Muhammad SAW. Maka jikalau bersyukur atas selamatnya Nabi Musa menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta dan seluruh alam jagat raya, seluruh dunia beserta isinya berkat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Kita berbahagia, kita bergembira, kita memuliakan, kita mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Walaupun udah bukan bulan Rabiul Awal, tetapi ingat saudara-saudara, ini adalah Indonesia, yang dimana Indonesia adalah satu-satunya negara yang paling banyak merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya Rabiul Awal, mau Rabiul Awal, mau Rabiul Akhir, mau Jumadil Awal, mau Jumadil Akhir, tidak ada satupun negara di dunia ini yang dimana di setiap kalau udah masuk bulan Rabiul Awal, kalau udah masuk bulan Maulid, setiap gang-gang, lorong-lorong, kampung-kampung, surau-surau, musola-musola, masjid-masjid, lapangan-lapangan, setiap desa, kemudian kampung, kemudian wilayah, kabupaten, kota, kemudian daerah-daerah, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke pasti merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak heran kita umat Islam Indonesia menjadi umat yang begitu dicintai dan dirindukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana abuya Syekh Muhammad bin Alwi al-Maliki, beliau pernah berziarah ke Madinah. Ketika ziarah di depan kuburnya Nabi Muhammad SAW,
beliau melihat Rasulullah yaqdatan, dalam keadaan sadar, keadaan terjaga. Beliau lihat Nabi Muhammad. Di belakang Nabi ada sekelompok umat. Beliau bertanya, ya Rasulullah, siapa umat yang ada di belakangmu itu? Rasulullah menjawab, mereka adalah umatku, yaitu umat Islam Indonesia. Kenapa? Saudara-saudara, kita dicintai oleh Nabi karena tidak ada di seluruh negara yang ada di dunia ini negara yang lebih banyak merayakan maulid Nabi, yang lebih banyak mengadakan maulid Nabi, yang lebih banyak daripada setiap kampung-kampungnya membuat acara maulid Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih banyak seperti negara yang kita cintai, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi saudara-saudara, sayang, begitu sayang, ribuan sayang, negara yang kita cintai ini, di mana negara yang mayoritas muslim terbesar, negara yang menjadi mayoritas muslim terbesar di dunia, negara yang dimana menjadi asas basis daripada ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah, akidah Asy'ari Maturidi, mazhab Syafi'i, aswaja terbesar itu ada di Indonesia. Akan tetapi sayang seribu sayang, Indonesia yang dimana mayoritas muslim, Indonesia yang dimana dikatakan sebagai Hadramut Tsani, Hadramut kedua, karena begitu banyak para anak cucu Rasulullah SAW. Indonesia yang sangat banyak ulamanya, banyak para kiai-kiainya. Indonesia yang begitu banyak pondok-pondok pesantrennya, yang begitu banyak masjidnya. Indonesia yang begitu banyak para ulamanya. Indonesia yang ahlus sunnah wal jamaah terbesar di dunia. 1 tahun yang lalu di negara Indonesia yang kita cintai ini, ada salah satu daripada anak cucu Rasulullah, ada salah satu daripada seorang Habib, seorang anak cucu Rasulullah yang mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Beliau bergembira dengan lahir datuknya, beliau berbahagia dengan kelahiran datuknya, yaitu Nabi Muhammad. Beliau memuliakan, beliau mengagungkan hari kelahiran daripada datuknya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Beliau buat acara maulid, beliau bikin acara maulid Nabi Muhammad. Berkumpul para ulama, berkumpul para habaib yang memberikan ilmu, memberikan hikmah, memberikan nasihat saudara-saudara. Akan tetapi beliau setelah membuat acara maulid, beliau ditangkap saudara-saudara, beliau ditahan, beliau dipenjara oleh penguasa saudara-saudara, oleh penguasa yang dimana penguasa negara yang mayoritas ahlus sunnah wal jamaah, penguasa yang ada di negara yang paling banyak ulama, habaib, kiai dan masjid serta musholanya, penguasa yang dimana di negara yang mayoritas muslim terbesar ditangkap, dipenjara. Bukan hanya itu, beliau diikuti 6 pengawal beliau dibunuh, 6 laskar beliau, 6 murid beliau dibunuh, dibantai, kuku-kukunya dicopot saudara-saudara, ditembak dadanya, yang dibui karena merayakan maulid Nabi Muhammad, kecuali sosok Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Ziyad.